Ibu Kartini pernah menulis, celakalah apabila orang dapat berpikir tetapi tidak boleh. Apabila orang dapat merasa mampu dan mau tetapi tidak boleh. Mungkin itu yang kita cari. Ruang untuk merasa, berpikir, dan terus berusaha. Bahkan saat kita belum sepenuhnya yakin. Wisma Habibie Ainun, rumah yang selama puluhan tahun menjadi saksi bagaimana dua manusia membentuk satu sama lain. Seorang pemikir besar dan perempuan yang mendampinginya. B.J. Habibie pernah berkata, tanpa Ainun saya bukan siapa-siapa. Ibu Ainun bukan sekedar pendamping. Ia adalah kekuatan yang membentuk, yang membuat rumah ini berdiri, hangat, dikenang, dan juga terasa hidup hingga hari ini. Bapak B.J. Habibie, seorang teknokrat, ilmuwan, dan juga Bapak Teknologi Indonesia. Di perpustakaan ini, perpustakaan peradaban, ada 5.000 buku tentang budaya, seni, sejarah, dan agama. Tidak satu pun buku tentang teknologi. Karena Pak Habibie percaya ilmu tanpa kebudayaan itu tidak cukup. Di dinding ruangan ini, lukisan potret Pak Habibie dan Ibu Ainun karya Basuki Abdullah masih tergantung. Mengawasi setiap buku, setiap percakapan, dan setiap orang yang mencari sesuatu di sini. Hari ini kita akan mendengar cerita nyata dari para Leaderful Women Indonesia tentang keraguan, perjalanan, dan kekuatan yang lahir dari sana. Dalam hati dan pikiran setiap perempuan kuat, terkadang muncul satu pertanyaan. Apakah aku sudah cukup? Kita akan bahas itu, jujur, nyata, bersama. Selamat datang di Women's Space, Her Strength, Her Light. Bersama perempuan hebat, ada tangan yang menguatkan. Ada hati yang menjaga agar di setiap langkah dan ruang, ia terus menemukan kekuatannya. Hari ini kita tidak hanya merayakan perjalanannya, tetapi juga kehadiran yang tumbuh bersamanya. Ia utuh dengan caranya sendiri, namun dalam perjalanannya selalu ada yang dengan lembut menjaga agar nyala di hatinya tetap hidup. Selamat datang di Women's Space, Her Strength, Her Light. Sebuah ruang di mana kita saling hadir dan bertumbuh bersama. Mari kita undang para Leaderful Women yang akan membersamai kita. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia perempuan pertama. Ia menggenggam dua hal yang ia cintai, mimpi dan keluarga, Ibu Retno Marsudi. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Silakan Ibu. Berikutnya, atlet bulu tangkis yang membawa pulang emas pertama Olimpiade tahun 1992 untuk Indonesia, yang menemukan makna menang di luar pertandingan, Mbak Susi Susanti. Hai Mbak Susi, apa kabar? Selamat datang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, seorang dermatologis, peneliti dan juga pemimpin perusahaan tempat belasan ribu orang bergantung. Ia telah berhasil mengalahkan rasa ragu pada dirinya, Dr. Sari Hairunisa. Halo Dr. Sari, apa kabar? Halo Mbak Susi, halo Bu. Silakan dokter. Berikutnya, ia adalah seorang aktris yang tumbuh di depan publik sejak umur 6 tahun. Akhirnya berani untuk memilih jeda untuk mengenal kembali dan menemukan dirinya. Nikita Willy. Pagi Nikita, apa kabar? Silakan duduk. Dan yang berikutnya adalah perempuan yang tumbuh dengan nama bermakna besar atau household name. Ia terus berproses untuk menemukan jalannya sendiri tanpa meninggalkan nilai penting yang diwariskan. Nadia Habibie.
Hai Nat, apa kabar? Silakan duduk. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Leader for Women yang sudah ada bersama saya dan juga ada di sana. Mungkin untuk memulai ada satu pertanyaan untuk semuanya. Pernahkah ada momen dalam hidup di mana Leader for Women yang sangat berprestasi seperti Anda sekalian ini pernah menanyakan, aku ini cukup nggak ya? Siapa duluan yang mau jawab? Coba duluan. Aku soalnya yang paling tua di sini. Oke, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan apakah saya sudah cukup? Gue bisa maju lagi nggak ya? Bisa sampai nggak ya? Itu selalu menjadi pertanyaan, terutama pertanyaan terhadap kita kaum perempuan. Yes. Tetapi disitulah pada saat pertanyaan itu muncul, buat pengalaman pribadi saya justru disitulah semangat saya muncul. I always mention that I was nobody. I was completely nobody. Dan saya tumbuh kembang dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi dalam kesederhanaan itu muncul prinsip nilai yang sangat kuat. Sehingga pada saat saya di satu titik pertanyaan itu muncul, saya selalu menjawabnya. Oh ya? Saya harus maju. Karena apa? Ibu saya selalu mengatakan, kamu harus kuat. Kalau kamu kuat, kakimu kuat, bahumu kuat, kamu bisa menyangga orang lain. Jadi kekuatan kita actually is not for ourselves, but we have to use it to help others. Jadi sekali lagi pada saat katakanlah pertanyaan itu, keraguan itu muncul, disitulah justru muncul keberanian baru. Gua harus bisa. Karena dengan bisa itu kita bisa membantu yang lain. Betul, itulah salah satu kekuatan perempuan ya. Kalau misalnya maju tuh kita nggak maju sendiri gitu loh. Kita selalu bawa perempuan-perempuan lain atau bahkan karena perempuan biasanya punya keluarga, kemudian juga mengurus keluarga. Jadi anggota keluarganya pun juga ikut maju dan sejahtera. Kalau Mbak Susi bagaimana? Pernah nggak sih Mbak Susi itu ada keraguan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin pengalaman saya juga mungkin hampir sama. Kami dari olahraga. Iya. Dunia olahraga biasa selalu image-nya itu selalu laki-laki. Biasanya ya? Biasanya betul sekali. Dan pada saat zaman saya waktu itu kebetulan memang prestasi olahraga untuk Indonesia selalu didominasi oleh laki-laki. Sempat mungkin buat saya sendiri sebagai seorang atlet bulu tangkis wanita, ada kalau dibilang bukan anak tiri ya, karena secara prestasi kita tuh masih belum menonjol dibanding laki-laki. Jadi waktu itu kita juga satu kerja keras bagaimana membuktikan. Sempat saya juga, saya bisa apa enggak ya? Karena beberapa kali mungkin kesempatan selalu diberikan kepada laki-laki. Wow. Sempat kita bertanding, udahlah kamu kan nggak mungkin bisa juara. Jadi ada suara itu? Iya. Wow. Sampai kita nggak diberangkatin. Serius? Ya, untuk bertanding. Jadi waktu itu buat kami ada sedikit tekanan, tapi saya merasa bahwa kita pasti bisa. Mungkin figur Ibu Kartini memberikan satu semangat. Selain itu juga tentunya ibu saya, lalu pelatih saya juga kebetulan perempuan. Oh wow. Kita bersama-sama saling support bahwa oke, kita mungkin tidak dapat kesempatan, tapi bagaimana kita bisa membuktikan, kita bekerja keras, mungkin step by step, nggak langsung menjadi juara, tapi dari situ kita terus punya semangat untuk maju dan melakukan satu perubahan yang sebelumnya mungkin tidak dianggap bahwa oh kayaknya perempuan nggak bisa prestasi deh di dunia olahraga. Tapi dengan semangat, dengan kerja keras, dengan satu kemauan yang kuat dan tentunya mimpi bahwa kita pasti bisa. Itu menguatkan kita dan itu akhirnya
menjadi satu kenyataan bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Mungkin dari awalnya juara, mungkin dari tingkat tidak hanya mungkin SEA Games, tapi meningkat lagi Asian Games dan akhirnya menjadi juara dunia. Dan yang kalau mungkin terpenting dan paling berkesan buat saya bahwa pertama kali mungkin seorang putri Indonesia bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Luar biasa sekali loh. Jadi itu satu perjuangan, satu kekuatan di mana bukan tidak hanya saya sendiri, tapi dukungan. Dukungan tidak hanya dari pelatih, orang tua, tapi seluruh rakyat Indonesia. Betul, wow itu luar biasa sekali Mbak Susi. Memang sih memupuk mimpi itu sangat penting ya. Karena ketika kita itu melewati banyak tantangan, ketika banyak orang-orang yang mempertanyakan kita, mimpi itulah yang menjadi cahaya untuk menggait kita untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Terima kasih Mbak Susi sudah berbagi. Kalau Dokter Sari, ada nggak? Anda tuh tinggi sekali loh posisinya dan memimpin ribuan orang loh. Itu ada nggak momen-momen? Mungkin selama ini juga para kolega menganggap bahwa Dokter Sari itu keren banget ya, dia tuh kayaknya kuat terus gitu. Ada nggak momen-momen ragu dan bagaimana saat itu mengatasinya? Momen ragu itu pasti ada ya. Dan sering bahkan kalau menurut Oh saya. iya, Itu kan, suaranya apa tuh biasanya tuh yang mempertanyakan? mungkin kalau pertama itu saya tuh kayak punya pikiran sebuah perusahaan itu di-run orang dengan background yang sesuai lah. Maksudnya harusnya business school kayak gitu kan, manajemen gitu kan. Jadi dengan background kedokteran, dermatologis tuh rasanya ya itu bisa nggak ya, cukup nggak ya gitu kan. Cuma kalau menurut saya sih, mungkin saya cerita angle lain ya. Saya merasa sangat beruntung punya ekosistem di kantor maupun di keluarga yang spirit tuh kayak coba aja yuk mbak gitu. Coba Ntar kan aja yuk, nanti Mbak. tinggal alignment lagi minggu depan kayak gitu kan. Mau atau enggak kayak gitu. Jadi Coba dulu pokoknya. iya coba dulu pokoknya gitu. Tapi di satu sisi sih kalau saya melihatnya momen ragu itu juga sebuah kayak humbling moment gitu gak sih Mbak Marisa? Ya kan? Bisa Kalau jadi. kita kayak terlalu pede kayak apa yang kita lakukan kayak kena terus nih, berhasil terus nih. Jadi kalau saya tuh melihatnya memang momen ragu itu momen yang dibutuhkan setiap orang untuk ya membalance ya. Jadi nggak sombong, nggak kepedean gitu kan. Di satu sisi juga momen ragu itu juga momen empowering tim juga sih. Jadi kan ini satu meja meeting ragu semua nih gitu. Jadi apa ya gitu. Yaudah yuk kita coba aja yuk. Nanti Senin minggu depan kita kumpul lagi ya, works atau enggak. Kayak gitu sih kalau dari saya mungkin ngelihat momen ragu tuh seperti itu. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang melihat momen ragu malah jadi nggak maju gitu. Maksudnya nggak Iya. dijalanin. Tapi Iya. ini dijadikan Dokter Sari sebagai momen untuk ya udahlah ya coba aja dulu. Iya. Nggak apa-apa dicoba, nanti kalau misalnya ada yang kurang kan tinggal nanti di-adjust lagi gitu. Iya, dan kalau saya sih berusaha semoga tim juga ngelihat ya aku ragu tuh nggak apa-apa gitu. Mari kita bikin decision yang lebih kecil, mungkin kita alignment lagi 2 hari lagi, di Jumat, di Senin kayak gitu sih. Jadi ya kalau saya sih melihat momen ragu itu tadi satu sih membuat kita juga lebih humble. Terus yang kedua juga momen mengempower yang lain juga apa ya, menormalisasi keraguan ya. Yes, menormalisasi keraguan. Oke, Dokter Sari. Nikita, Hai. kita semua familiar dengan Nikita karena dari kecil kamu udah kita tonton ya di layar gitu. Ada nggak momen ragu? Karena orang sering melihat bahwa wah Nikita Willy mah udah sukses. Nggak pernah lah dia pokoknya nanjak terus. Nah, pernah ada momen ragu dan saat itu seperti apa? Jawabannya sering. Serius Sering. kamu? Bahkan sebelum berangkat ke sini aku pun masih ragu. Oh iya? Ini bisa nggak ya aku ngomong di sini di antara wanita-wanita hebat di sini? Ini aku ini siapa? Ini aku di sini. Jadi momen ragu itu sering banget ada. Tapi aku berusaha untuk tidak menjadikan keraguan di dalam diri aku sebagai penghalang aku buat mencoba. Mencoba. Buat bertumbuh dan keluar dari zona nyaman yang aku miliki. Itu aku jadikan setiap keraguan di diri aku tuh jadi proses aku. Dan ketika aku sudah berhasil itu menjadi sebuah kekuatan baru buat aku. Betul, setuju. Pernah nggak ada satu momen konkret di mana kamu kayak lagi ketar-ketir. Terus bagaimana kamu mengatasi hal itu?
sering banget, bahkan lebih seringnya tuh kalau misalnya ada acara-acara offline event atau enggak aku disuruh menjadi pembicara gitu. Ini aku ngomongin apa ya? Karena orang-orang selalu ingin mendapatkan inspirasi dari pembicara di atas. Aku menginspirasi apa ya gitu. Cuma ternyata kejujuran yang aku keluarkan itu bisa menjadi inspirasi banyak orang. Betul, kejujuran yang kamu keluarkan ya. Oke. Nadia, cerita dong. Tentunya iya. Pasti saya merasa tidak cukup ya. Saya lahir dengan legacy yang luar biasa. Dan di sini saya duduk di sebelah wanita-wanita hebat. Mungkin kalau yang saya lihat garis besarnya adalah kita butuh maju. Tapi kalau untuk keluarga saya atau untuk saya dan adik-adik saya, kita harus belajar untuk mundur dulu. Kenapa? To be in this family, di keluarga yang publik gitu ya. Kita ada fasilitas untuk bisa mendelegasi aktivitas-aktivitas kita. Tapi yang saya lihat dari kedua orang tua saya dan bahkan eyang-eyang saya, mereka itu masih suka melakukan apapun sendiri. Misalnya, bapak saya masih suka ke supermarket dengan saya. Ibu saya masih suka vakum atau nyedot ruangan. Eyang saya masih suka ke mall, ke toko elektronik gitu ya untuk bisa ngomong sama salespersonnya. Dan itu sangat penting setelah aku pahami gitu ya. Untuk bisa menjadi a real person itu penting. Bisa napak di on the ground gitu. Dan ini penting sekali buat saya dan adik-adik saya, bahkan sepupu-sepupu saya. Kalau kita diberikan fasilitas, jangan digunakan dulu. Because confidence comes with competence. Jadi kita belajar dari basic, step by step. Ya. Kita tidak meloncat langsung untuk berkarya. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat priceless ya sebetulnya. Dan kalau Bapak dan Ibu saya ada di sini, mungkin saya akan berterima kasih sekali untuk itu gitu. Saya baru paham gitu ya benar-benar bahwa it really is important untuk menjadi someone real. That's true. Napak dan terus belajar itu ya salah satu atau salah dua hal yang bisa kita pelajari dari perempuan-perempuan di sini. Bu Retno, boleh kilas balik Bu? Yes. Ibu seorang diplomat udah puluhan tahun. Ibu juga puluhan tahun sebagai seorang ibu. Kalau masih ingat anak waktu kecil-kecil, ibu juga lagi berusaha untuk meniti karir. Ibu juga mengalami nggak sih momen di mana biasanya perempuan itu seakan seperti dihadapkan pada pilihan harus ada yang dikorbankan ini. Nggak bisa dua-duanya berjalan seiringan. Yang dibilang work-life balance itu ternyata tidak begitu realistis bagi perempuan. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu? Pertanyaan apa yang harus diprioritaskan. Jadi kita perempuan selalu dihadapkan pada pertanyaan pada saat kita sudah dewasa, pada saat kita sudah sekolah, sudah lulus kuliah, lulus sekolah. Kita banyak sekali mendapatkan pertanyaan, kamu memilih karir atau memilih keluarga? Saya selalu bertanya ulang, apakah pertanyaan itu juga diajukan kepada laki-laki? Kan nggak pernah. Jadi pertanyaan itu diajukan kepada perempuan. Saya seperti Mbak Susi, saya bekerja di ruang profesi yang didominasi oleh laki-laki. Jadi pada saat saya bergabung dengan Kementerian Luar Negeri, diplomat perempuan itu maksimal hanya 10%. Dan 10% juga perjalanannya karena pilihan, maka ada beberapa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan. Jadi lingkungan saya adalah lingkungan laki-laki, lingkungan keras yang menuntut pekerjaan itu kan, kalau kita bekerja ada kata-kata 9 to 5. Untuk diplomat bekerja itu tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu. Nah, di titik situ itulah saya ingin membuktikan. Sekali lagi tidak terlepas dari background saya bahwa kalau bukan saya, tidak ada orang yang dapat mengubah hidup kami
kan? Kalau hidup kami berubah, kita akan dapat mengubah hidup orang lain. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kita tidak harus memilih. Jadi kadang-kadang harus digas, iya. Kadang-kadang harus rem. Mobil kan juga gitu, nggak bisa digas terus. Kalau digas terus pasti akan nabrak. Ada waktunya harus direm, nggak apa-apa. Tetapi tidak harus ada yang dikorbankan. Disitulah saya banyak bicara dengan teman-teman yang lebih muda, para diplomat perempuan. Pada saat mereka masuk, biasanya ada briefing dari Menteri Luar Negeri. Disitulah saya bicara. Kalau ada pertanyaan, apakah kamu akan memilih keluarga atau karir? Jawablah, saya akan milih keduanya. Tidak ada satupun yang bisa kita korbankan, because we love them both, right? We love them both. Pertanyaan pada saat anak-anak kecil-kecil, Cowok-cowok lagi, Bu. hidup di luar negeri nggak ada yang bantuin. Terus suami saya kan nggak seterusnya bersama dengan saya. Anak saya 2 kecil-kecil. Jadi kalau pagi itu udah sekolah, nyetir, bawa anak-anak di belakang, naruh di sekolah, kemudian ke kantor, terus pas break time minta izin jemput anak dan sebagainya. But it's nice. Kalau di kilas balik it's nice. Pada saat itu kadang-kadang iya kok berat. No, it's okay. Bahwa hidup itu kadang-kadang harus berat, harus dijalani. Tetapi sekali lagi untuk perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan yang hidup di dalam ruang profesi laki-laki, jangan pernah menyerah. Iya, betul. Dan pola pikir itu juga menjadi ini ya tadi, it is what it is, ya jangan dianggap susah atau berat. Ya inilah kehidupan saya jalani saja. Dan juga jangan lupa mainin gas remnya. Iya, betul. Oke, Ibu. Mbak Susi kan memang sudah dari kecil tuh hidupnya seakan sudah terarah ya. Sudah latihan, kemudian kejuaraan, kemudian mencapai puncak ketika mendapatkan medali emas di tahun 92 di Olimpiade. Nah biasanya nih Mbak Susi, ketika kita itu sudah mencapai puncak ya, karir dan kemeriahan hingar-bingar sudah selesai. Tiba-tiba ada rasa kehilangan, sedikit kekosongan, kemudian ada pertanyaan what's next. Waktu menang Olimpiade, kemeriahan sudah selesai, pulang kembali ke Indonesia, apa perasaan-perasaan saat itu? Ya, pastinya ada ya, apalagi di dunia olahraga. Mungkin yang paling penting atau paling ditakutkan oleh seorang atlet itu adalah pada saat masa pensiun. Karena pada masa pensiun itu sebetulnya masa produktif untuk masyarakat biasa. Kita 25 atau sampai 28 kita sudah pensiun. Sedangkan dari awal kita itu hanya fokus di olahraga. Kita mungkin sekolah, tapi sekolah juga sistemnya mungkin seperti homeschooling atau modul seperti itu. Karena seringnya pertandingan otomatis kita hanya dibekali oleh buku saja, pembekalan saja. Jadi pada saat pensiun itu menjadi satu momen, aduh saya mau ngapain ya. Tapi untungnya saya selalu mendapatkan nasihat dari orang tua bahwa di saat saya juara itu pada saat saya di atas podium. Di saat saya turun, saya bukan siapa-siapa. Sehingga pada saat saya memutuskan pensiun, akhirnya saya harus berusaha lagi dari nol. Dimana itu pastinya satu perjuangan, tapi ya kita tetap menjalani. Bersama suami kita memulai dari nol. Pastinya ada satu ketakutan, karena masa depan mau seperti apa. Betul. Jadi di situ kita memulai sesuatu yang baru, tapi dengan jiwa pantang menyerah dari sportivitas dari olahraga itu yang memberikan satu kekuatan buat kita untuk memulai. Bahwa gelar juara itu pada saat saya ada di podium saja. Di saat kita, waktu itu kebetulan saya membuat satu usaha yaitu alat olahraga. Saya mungkin sama juga dengan masyarakat biasa, saya door to door untuk menawarkan alat-alat untuk titip jual. Tapi buat saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan kerja keras, dengan keyakinan dan pastinya niat tulus ya, bahwa kita pasti bisa, nggak apa-apa mulai dari nol lagi, tapi kita mau maju untuk ke depan. Definisi kemenangan berubah nggak Mbak? Definisi kemenangan setelah menang dan menjadi juara dan definisi kemenangan di realita hidup yang sekarang.
Pasti sangat berubah. Mungkin di saat waktu saya menjadi seorang atlet, definisi kemenangan adalah menjadi juara untuk di Olimpiade. Iya. Atau mungkin open turnamen yang penting seperti kejuaraan dunia, All England. Tapi di saat saya menjadi mungkin ibu ya, Iya. itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa sebagai seorang wanita. Kayaknya komplit sekali ya Ibu ya. Dan dalam menjalani hidup pun tentunya sama seperti yang Ibu Retno katakan. Ya kita sebagai wanita saya juga pastinya harus balance. Saya juga tidak hanya setelah itu mengurus keluarga, tapi saya juga membantu suami untuk bekerja keras untuk usaha kami. Harapannya tentunya sama, ingin menjadi juara tapi di bidang yang lain. Iya, betul. Jadi mentalitas itu masih akan terus ada Betul dalam bidang-bidang sekali. yang lain Iya. ya. Iya, memang peran perempuan ini ya. Kita tuh sebetulnya tuh perannya adalah menyeimbangkan semuanya. Betul. Nikita sudah memulai karir di layar perak berarti ya. Layar perak tuh TV kan ya? TV ya? Iya TV kalau nggak salah. Ya istilah itu kayaknya sudah retro sekali. Kamu tahu saya setua apa nih kita? Layar perak apa? Layar perak apa? Retro. Sudah mulai karir dari kecil. Yes. Masih cimit umur 6 tahun. Nah kamu berarti tumbuh besar itu kan di layar. Publik lihat kamu dari ini kita kecil sampai sekarang ini kita udah dewasa, udah punya anak 2, udah bersuami, udah berkeluarga. Nah, biasanya ya Nikita, mungkin kasus ini berbeda dengan dirimu, correct me if I'm wrong. Biasanya kalau misalnya kamu bertumbuh di publik itu atau seseorang tumbuh di publik itu, ada ekspektasi publik bagaimana Nikita harus bersikap dan menjadi. Nah, sementara kan semua manusia pasti ingin menjadi dirinya sendiri tanpa ada tekanan atau ekspektasi dari manapun, apalagi dari publik itu. Nah, bagaimana proses kamu bertumbuh menjadi Nikita yang sesungguhnya di mata publik? Oke. Aku merasa aku ini sangat beruntung karena aku selalu jujur dengan siapa ini aku di depan publik. Menurut aku itu prinsip yang dari dulu selalu aku pegang. Aku tidak perlu berusaha menjadi sosok lain agar aku bisa mendapatkan atensi lebih. Dan itu yang selalu aku usahakan. Tapi karena memang aku mulainya dari sangat kecil, ada fase di mana aku ini belum selesai sama diri aku sendiri. Aku belum mengenal ini Nikita ini siapa sih, aku masih mencari jati diri aku. Dan gak usah ditutupin, publik pun tahu fase-fase itu. Tapi aku jadikan itu proses pengenalan diri aku yang sekarang ini. Dimana aku merasa aku lebih sadar, aku lebih grounded, dan aku lebih tahu Nikita ini sekarang seperti apa. Ingat gak transisi di mana kan dulu, ya sampai sekarang juga kamu masih syuting, tapi dulu mungkin lebih intens gitu ya. Periode di mana kamu memutuskan pause dulu yuk, jeda dulu yuk, coba kita reevaluasi. Aku mau membawa karirku ini kemana, sehingga kamu mengubah ritme hidup. Itu ingat transisinya kapan? Saat menikah, baru-baru aja berarti kayak 5 tahun yang lalu. Karena dulu tidak dikasih jeda. Ya. Dari satu proyek menuju proyek lain, mau liburan aja udah ada proyek yang menunggu. Jadi bisa dibilang bener-bener gak ada stopnya dulu. Dan ketika menikah aku bisa ada 2 pilihan. Apakah aku harus berhenti sejenak atau aku lanjut lagi. Kamu merasa bersalah gak sih? Kadang-kadang kan kita perempuan gitu ya. Kayak people pleasingnya tuh aduh bisa kronis, tahu gak sih? Selalu mikirin orang lain dulu. Nanti kalau aku bikin keputusan ini, nanti what others think gitu kan. Nah pada saat kamu memutuskan untuk sebentar, saya mau denger diri saya sendiri, saya mau jeda dulu, this is my decision. Ternyata seperti yang Bu Retno sebutkan tadi, kita bisa beriringan karir dan keluarga. Tapi mungkin jatahnya lebih berkurang lagi. Prioritasnya mungkin sekarang lebih keluarga. Prioritasnya shifting. Prioritasnya shifting gitu ya. Dan you feel okay about it ya. Yes, Yes, totally of okay. course. No need to feel guilty. Tidak perlu merasa bersalah. Itu adalah pilihan. Dokter Sari, banyak orang yang melihat Dokter Sari sebagai sosok yang tenang, capable, vulnerable, and not afraid to be vulnerable, ya kan? Dengan posisi Dokter Sari tentunya ada tanggung jawab yang besar juga.
Nah, pernah nggak ada momen yang Dokter Sari itu inget banget karena momen ini sangat besar dan membuat Dokter Sari merasa banyak hal gitu ya. Yang membuat Dokter Sari bertanya, aduh aku kan backgroundnya dokter. Tapi aku ditaruh di posisi ini. Aku siap nggak ya? Iya, ya pertama kan kalau menurut saya orang tuh apa ya, pembawaannya, pribadinya tuh beda-beda ya. Betul. Karena memang kayaknya saya tuh mau sekarang berprofesi jadi dokter pun tetap nggak pede gimana. Kayak pasti ada ya itu ada ragu, ada nggak percaya dirinya kayak gitu kan. Kalau tapi pas kerja itu sih saya tuh waktu itu karena kan kalau kakak saya tuh dua-duanya itu memang tumbuh besar bersama Paragon. Jadi sedangkan saya tuh pas datang Paragonnya tuh udah besar lah gitu kan. Sehingga waktu itu ya chronic people pleaser ya. Oh jadi, iya, banyak jadi di sini kayaknya nih. Iya kan jadi kayak saya tuh masih ingat tuh kayak pertama datang ke pabrik kan R&D di pabrik tuh kayak langsung merasa beban. Orang-orang akan mengharapkan saya bisa solve problem di pabrik kayak Bu Nur nggak ya, sedangkan saya kan nggak familiar kayak gitu kan. Itu satu. Terus saya ingat tuh baru kayak hari kedua kerja tuh langsung ditelepon kayak, Mbak, Wardah yang ini produksinya gagal segini ton. Kayak, hah segini ton, hitung kan. Oh banyak juga nih, maksudnya besar juga decision yang buat gitu kan. Terus itu tuh momen ragu yang paling terasa sih minggu-minggu pertama kerja itu kan. Sama yang ketiga tuh yang masih ngebekas, jadi waktu itu saya harus datang ke acara kayak bahan baku kosmetik gitu kan. Ketemu orang yang udah kenal ibu saya Bu Nur dari lama, dan dia kan nggak tahu nama saya tapi tahu ini Putri Bu Nur gitu. Terus dipanggil gitu kan, anaknya Bu Nur gitu. Ego saya terluka. Saya bukan Sari Khairunisa. Saya anaknya Ibu Nur. Ini anaknya Bu Nur gitu kan. Cuma ya apa namanya? Ya belajar sih. Ya maksudnya kan satu peristiwa itu kan bisa dilihat dengan lensa yang berbeda-beda gitu kan. Setuju, dokter. Jadi mungkin instead of kayak terluka ego dan bingung gitu kan, mari kita ganti kacamata gitu kan. Ya udah mari kita belajar, mari kita ya tadi sih, oke, saya baru tapi I'm willing to learn gitu kan. Ya mulai kan, ini pernah terjadi nggak ya, boleh diceritain nggak, dulu pernah terjadi terus decisionnya gimana kayak gitu sih. Jadi ya itu tadi balik ke yang pertama sih, saya merasa sangat bersyukur sih punya lingkungan yang oke, paham Mbak, baru gitu kan, walaupun aku lebih lama yuk bareng kayak gitu sih. Dan di keluarga pun juga nggak yang pressure kayak gimana tadi atau gimana sih kok keputusannya kayak gini gitu kan. Jadi bisa belajar berkembang dengan ya kayak diberi ruang dan waktu gitu. Betul. Jadi memang bekerja di Paragon itu kulturnya memang tidak menghakimi ya. Dan terus belajar gitu. Maksudnya orang bikin keputusan-keputusan, kadang-kadang kan kita juga membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu menjadi opportunity atau kesempatan bagi kita untuk belajar bersama. Betul. Yes. Memimpin dengan empati itu menjadi salah satu ciri khas Dokter Sari. Apa itu memimpin dengan empati dan kenapa ini penting? Karena nggak tahu yang lain bagaimana ya. Kalau saya tuh tipe yang apabila di forum atau di situasi yang ada yang sangat keras itu tuh either malah jadi freeze, jadi bingung. Jadi nggak bisa mikir. Iya kan, jadi nggak bisa mikir. Atau jadi flag gitu kan, kayak belajar dokter misalnya jadi ya udah kerjaan nanti aja, saya menghindar dari itu gitu kan. Sehingga kalau saya sekarang karena saya orangnya tipe kayak gitu, saya mau memastikan forum decision making yang saya buat itu tidak membuat orang freeze atau tidak membuat orang like gitu.
Iya. Kalau membuat orang fake ya malah nggak apa-apa kan ya, hayu adu argumen gitu kan. Iya. Tapi karena saya orangnya kalau terlalu, jadi gimana gitu, bukan gimana ya, tau kan very heated gitu kan, Iya. kita malah jadi ditanya kita juga jadi Nggak bisa mikir. jadi nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir Iya, biasanya. kayak gitu sih. Jadi ya kalau saya pribadi sih gitu sih. Jadi saya mencoba kayak itu tadi karena udah ngerasain minggu-minggu pertama bingung kan. Jadi paham nih orang sebenarnya orang eskalasi masalah itu kan pasti kondisinya bingung kan. Iya. Kalau nggak bingung ya nggak akan nyampe ke saya karena udah beres Betul. sendiri kan. Jadi Betul. ya itu sih lagi-lagi kalau saya saya coba jalanin kayak gini dan mudah-mudahan tim nangkep gitu. Maksudnya ya saya berharap kalian seperti itu juga di forum-forum Iya, lainnya gitu. Betul, karena biasanya puncak pimpinan itu menjadi contoh bagi yang lain gitu. Jadi kultur itu dibuat oleh pimpinan sebetulnya. Kalau Iya. pimpinnya bagaimana, berarti otomatis nanti anak-anak buahnya juga akan seperti itu gitu. Yes. Menciptakan ruang yang aman kalau misalnya Iya. untuk perempuan memang itu salah satu kekuatan kita. Nadia, ya seperti saya sebut tadi Nadia, household name Habibi. Itu biasanya nama yang begitu masyhur. Bisa menjadi tekanan bagi generasi penerusnya. Seakan generasi penerusnya juga harus menjadi sesuatu kakek saya dan nenek saya. Apakah Nadia mengalami perasaan itu? Dan jelaskan bagaimana Nadia terus berproses untuk mengatasi mungkin ragu, banyak pertanyaan yang Nadia proses karena nama ini. Tentunya. Saya itu bukan engineer, Mbak. Iya kan, itu pertama. Yang kedua, saya lahir tidak mengetahui apa yang saya inginkan. Mungkin itu sebetulnya menjadi krisis untuk generasi kita dan generasi berikutnya gitu ya. Karena we have too many options. Iya, Jadinya betul. begitu. Tapi saya sangat beruntung sejujurnya. Ada di keluarga yang memberi saya kebebasan untuk mengeksplor. Tentu family identity itu ada. Dan saya ya mungkin karena usia ya gitu. Maksudnya saya tidak begitu muda, mungkin mid-30s gitu ya. Tapi saya sering refleksi bagaimana eyang-eyang saya dan bapak ibu saya membesarkan saya. Ada satu peristiwa dan mungkin bisa dilihat itu peristiwa yang sangat privileged gitu ya. Dan memang saya harus akui kita memiliki banyak privilege. Tapi itu menjadi menurut saya the identity of this family. Saya dan teman-teman saya waktu itu di SMA pernah diminta untuk menjadi cover girls of a magazine gitu. Dan saya minta izin bapak ibu saya karena waktu itu saya belum berusia, masih usia 16-17 tahun. Dan ditolak keras oleh bapak ibu saya. Saya bingung, kok teman-teman saya bisa, saya tidak? Karena kamu belum berkarya, Nadia. Oh, kamu bisa maju kalau kamu berkarya. Dan waktu itu saya masih belum paham. Only recently mungkin ya 5-7 tahun menyadari bahwa dengan privilege ini harus ada tanggung jawab juga. Itu sebetulnya. Dan maka itu saya juga memutuskan untuk ya sebetulnya sedikit lebih behind the scenes ya sebelumnya. Karena saya juga ingin mengenal diriku sendiri, ingin memberi ruang untuk membuat kesalahan gitu. Karena kita harus bereksperimen. Ya, dan memang masalahnya saya adalah saya tidak tahu apa yang saya inginkan, yang saya sukai. Sekarang pun saya masih bereksperimen dan setelah saya bereksperimen saya rasa oh, ternyata saya suka sebetulnya memperjuangkan sesuatu cause tapi dengan angle yang sangat kreatif. Jadi misalnya saya membuat satu buku Climate Action 101 gitu ya, di mana kita membahas mengenai isu sustainability, tapi kita berusaha untuk memainstreamkan. Kenapa? Supaya publik itu bisa memahami kompleksitasnya.
Dan kedepannya saya juga ingin sebetulnya melakukan itu untuk ketahanan air. Karena ternyata air itu sangat, yes, kita harus ya Ibu izin. Karena saya juga melihat ternyata belum begitu mainstream gitu. Dan memang creative things excite me gitu. Tapi saya harus ada cause-nya. Karena itulah yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya. Yang saya bahwa dengan privilege ada tanggung jawab. Iya, betul. Nama besar itu artinya adalah tanggung jawab gitu. Kalau misalnya kita memang punya posisi yang cukup kuat di masyarakat, berarti kontribusi yang diharapkan dari kita pun juga besar. Karena impact lagi-lagi. Kita itu punya peran yang besar sebagai perempuan. Impact dari apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk kita sendiri tadi Ibu Retno bilang, tapi juga untuk orang-orang sekitar. Nah, bicara mengenai orang sekitar ya. Di momen kita paling ragu, seringkali ada orang yang melihat dan yakin pada kita, bahkan saat kita mungkin tidak bisa melihat diri sendiri. Dan di momen ini kita ingin melihat dari sudut yang berbeda dari mereka yang berjalan bersama kita. Kita simak. Lumayan lama sih prosesnya. Hampir 3 tahun akhirnya untuk kita akhirnya memutuskan buat menikah. Sebetulnya saya, Mas. Karena Susi itu lebih sifatnya dia itu fighter, Mas. Nggak pernah mau mundur. Bisa dilihat pada saat dia bertanding, walaupun ketinggalan pun dia tetap fight. Apa ya, dia itu adik sangat protektif terhadap adiknya. Adiknya Pasha itu kadang dia mungkin agak malu di sekolah. Nah dia itu yang membela adiknya. Menjadi satu hal yang saya sukai dari Sari ya. Dia tuh tidak mudah emosi, objektif orangnya. Jadi kalau ngomel gitu nggak pernah. Kalau beliau share ke kami sih mungkin enggak ya. I think she puts up a very thick wall in front of us bahwa beliau adalah orang yang kuat, yang hebat, yang tangguh. Mungkin kita taunya dari temperamen aja. Jadi karena kalau misalnya berantakan dikit marah, oh berarti mungkin lagi stres atau apa. Cuman nggak pernah secara eksplisit bilang pusing segala macam, nggak pernah sih. Kelihatan dari cara dia ngambil keputusan, dari raut wajah, kelihatan ada keraguan. Tapi yang aku selalu tahu dia itu kalau misalnya udah firm terhadap sesuatu keputusan, dia akan ngelakuin itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah mensupport apa yang dia mau. Walaupun aku tahu di dalam diri dia ada keraguan juga. Kita saling menguatkan. Kalau saya juga yakin Sari butuh kita, tapi di sisi lain kita yang lebih butuh ada dia. Jadi waktu kita jatuh, justru Susi yang menguatkan saya, Mas. Kalau saya lebih, wah gimana ya? Tapi ya Susi tenang, semua pasti ada jalan. Susi lebih tegar, Mas. Tipikalnya Susi itu adalah pantang menyerah dan nggak mau kalah, Mas. Jadi apapun jalannya, pasti ada jalan. Ya saya mengingat struggle-nya beliau sampai beliau sakit-sakit. Dan sebetulnya fun fact, itu yang menginspirasi saya untuk jadi dokter sebetulnya. Somehow saya harus bisa take care of my mom in one way or another. Jadi saya akhirnya berdedikasi sejak SD kelas 2, saya mau jadi dokter. Wah, 10. Saya bangga sekali sama dia ya. Tapi sama anak adiknya juga. Dia tanpa saya terlalu dorong ke arah situ, dia menemukan dirinya mau meneruskan apa yang mungkin bisa disebut sebagai wasiat Habibie, B.J. Habibie. Keberadaan Sari itu pusatnya di dia gitu. Bagi saya adalah segalanya. Sebentar aja Susi pergi gitu, rasanya kok ada yang hilang. Nikita, tanpa kamu di hidup aku itu nggak akan ada yang berarti. Dan aku sangat berterima kasih, kamu sudah menjadi ibu yang sangat baik, sudah menjadi istri yang sangat baik. Dan semoga kedepannya aku bisa menjadi suami yang patut untuk dicontoh dan suami yang patut untuk dihargai oleh seorang istri. Dan aku pengen kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukung kamu terhadap apapun keputusan yang kamu ambil. Sus atau Si, tetap tegar, tetap semangat, dan tetap sabar terus menghadapi ya masalah yang tidak pernah kita expect atau kita mendadak datang. Masalah ini yang pasti adalah tetap sabar dan khususnya menghadapi anak-anak juga, karena anak-anak sudah gede tentunya banyak juga masalah. Saat ini kan mereka punya pemikiran sendiri, tentunya kita harus lebih kompak dan lebih bisa bareng-bareng untuk bisa mengatasi masalah dan tentunya bisa terus jalan bareng. Just be yourself, Nadia. I'm quite sure that you will
become what you want to be, and I am quite sure that it will be the benefit for yourself, for your family, and for the greater good of our country, nation, and people. Tetap menjadi orang yang berguna buat banyak orang. Di saat kita tahu Sari itu hatinya selalu bersama keluarga. Satu hal yang saya pengen sampaikan ke Mami yaitu makasih Ma, udah keras sama kita, ya, walaupun rasanya nggak enak, kadang juga bingung, tapi alhamdulillah itu bisa membentuk kita sebagaimana kita sekarang, saya sama Bagas. Dan satu hal yang mungkin aku nggak pernah bilang Mami langsung, yaitu I love you, aku sayang Mami. Terima kasih untuk semuanya. Mami, maybe I don't show it, I don't say it, tapi know that I love you very much. I've been trying to convey my love to you in one way or another, in small gestures, in doing little things that I can do for you. I hope that you are proud of what I have been able to achieve in this time. Right. And I wish that I can spend more time with you and be closer to you, and hopefully be closer as a family. Wow, that was beautiful. Kadang-kadang tuh kita emang suka nggak bisa fully melihat diri secara objektif gitu ya, tapi untungnya dengan orang-orang tercinta di sekitar, mereka bisa menjadi apa semacam kaca ya untuk kita. Makanya tadi saya lihat semuanya merasa tersentuh mungkin karena tidak pernah sebelumnya mendengar secara langsung dari orang-orang terkasih ini. Mereka adalah laki-laki hebat. Tadi aku melihat, berharap anak laki-laki aku bisa berkata seperti itu seperti anak Bu Ratu tadi. Luar biasa banget. Siapa? Iya seperti Diota sama Bagas tadi ya. Ditungguin aja nih kita nanti ya. Gimana, ada yang mau merespon tanggapan tadi dari orang-orang terkasih? Ada yang mau dikatakan kembali mungkin kepada mereka? Ya Ibu. Ibu tadi dibilang Aku udah pengen nangis banget. No, Ibu. Jadi when I saw their comments, saya sadar bahwa hidup saya adalah hidup yang keras sekali. Karena sekali lagi I was nobody, and I want to prove that I can do something, not something for me but something for others as well. Jadi memang hidup saya keras sekali, dan saya mendidik anak-anak saya dengan keras, dengan disiplin yang sangat tinggi. Dua anak laki-laki, dimanapun berada, jam 8 is bedtime. Wow. Ibu bapaknya nggak ada, it's bedtime. Saya tidak bisa 24 jam, tetapi mereka tahu aturan kapan mereka harus belajar, kapan mereka boleh nonton TV. Karena saya adalah bukan ibu yang bisa mendampingi mereka 24 jam, sehingga tanggung jawab terhadap dirinya sendiri memang harus terpaksa saya tanamkan dari sejak mereka dini. Jadi mereka tumbuh kembang dengan kedisiplinan yang sangat keras sekali. Nah, anak saya nomor 1 bisa tahu kalau maminya lagi stres. Either bersih-bersih rumah, atau beberes rumah, pokoknya rumah diberesin semuanya. Atau kalau enggak beli baju. Nah, itu adalah kalau udah beli baju lagi stres nih ya. Tapi sekali lagi saya sangat diberkahi memiliki keluarga yang sangat baik, dan aku pengen sedikit merangkai dari teman-teman tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama adalah memang be yourself. Jangan pada saat kita berada di puncak kita menjadi orang lain. Kita lupa kepada orang-orang yang membesarkan kita. Sehingga pada saat kita harus turun dari panggung, kita akan sepi sekali. Kita akan sepi sekali. Yang kedua, ini pesan ibu saya. Jangan pernah menikmati ketenaran atau power. Pada saat power itu hilang, kamu akan kehilangan dirimu. Jadi power itu jadikanlah sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jadi kalau istilah saya, pada saat saya diberi tanggung jawab, the so-called power
power itu saya taruh di meja. Itu tanggung jawab. Dan saya tidak bawa pulang. Biarlah dia di situ. Sehingga saya bisa tetap menjadi Retno Marsudi. Nah dia tadi bilang Papa ke supermarket. Saya waktu di Menteri Luar Negeri saya masih makan di warung Tegal. I don't care. Karena saya adalah Retno. Yang ketiga Dr. Sari. I learn a lot from her. Mengenai masalah space yang diberikan kepada tim kita. Dr. Sari memberikan space untuk supaya orang tidak flat, tidak ketakutan. Bagi pengalaman saya memberikan space bagi mereka untuk berdemokrasi. Jadi pada saat kita ingin mengambil keputusan dan dunia saya sekali lagi dunia keras dihadapkan pada krisis terus mengambil keputusan cepat, tetapi saya tidak pernah melewatkan proses pengambilan keputusan berdasarkan satu tim. Jadi tim saya bisa mengatakan no, ibu nggak bisa atau kamu salah. Dan saya mengatakan oke, karena saya yakin kepala dua lebih baik daripada kepala satu dan seterusnya. Jadi berilah ruang kepada tim kita untuk berdemokrasi. Betul. Setuju. Terima kasih Bu Retno. Ada lagi yang mau mengucap sesuatu kepada orang terkasih? Ayah. Silakan Nad. Papa, kalau Papa ada di sini, terima kasih banyak. Mungkin Papa tahu kalau saya adalah perempuan yang mungkin mirip seperti perempuan yang lain. I'm very harsh to myself. Itu juga mungkin dibantu oleh ibu saya yang memiliki standar yang luar biasa. Tapi karena itulah lahir saya dan adik-adik saya. Saya rasa manajemen yang tepat dan ini juga bisa di-apply dalam satu keluarga adalah perlu standar yang tinggi, itu diterapkan oleh ibu saya dan juga butuh kehangatan yang luar biasa. Dan itu sebetulnya disediakan oleh bapak saya. Oh, so sweet. Jadi terima kasih banyak Papa. Sudah ya begitu hangat sama kami. Dan mungkin itu alasannya kenapa saya di sini. Saya tidak diminta oleh bapak saya untuk bisa berkontribusi. Ada bapak saya. Hai. Hai. Ya, tahu Anda rahasianya. Oh curang ini ya. Ada Pak Ilham, ada Indra, ada Ismail, kemudian ada Diota dan juga Bagas dan juga Diotanya Bagas nggak di rumah sakit. datang. Iya Diota ada dan juga Mas Alan Budi Kusuma. Silakan loh duduk. Oh ya, so sweet. Thank you very much. Super sweet. Silakan duduk Mas Alan, Mas Diota. Mas Ismail, ya Mas Indra juga silakan duduk. Silakan duduk di sebelah sini. Oh ya. Dan juga Pak Ilham. Nah inilah orang-orang yang selama ini tuh mendukung loh. Boleh tepuk tangannya. Dari Ini Bagas nggak bisa hadir karena dia praktek kan. Oh iya, mau jadi dokter sejak kelas 2 SD. Dia sekarang dokter jantung dan pembuluh darah. Oh wow, bangga sekali Ibu. Iya. Tadi ada yang mau diekspresikan ke Pak Ilham yang belum selesai. Tadi saya mau bilang terima kasih Papa. Mama yang menetapkan standar yang sangat tinggi dan maka itu kita ingin berkarya. Papa yang menunjukkan kehangatan yang luar biasa. Jadi terima kasih. Nikita juga suaminya tercinta di sini. Bilang apa? Jadi suami saya ini jarang sekali mengeluarkan kata-kata romantis. Jadi terima kasih untuk Paragon yang sudah membuat suami saya menjadi lebih romantis. Terima kasih banyak. Dan kita sering mendengar di balik laki-laki hebat itu adalah perempuan hebat. Tapi yang ingin saya sampaikan di balik istri yang hebat itu ada ridho. Nah, ada contoh yang baik dari suaminya. Dan menurut saya bisa berada di sini itu karena ridho dari suami saya dan contoh yang baik yang selalu dia berikan di rumah. Dokter Sari. Aduh, berdegup kencang.
kencang. Beratnya yang paling tahu jarang muncul. Kaget. Silakan loh diungkapkan ke Mas Ismail. Terima kasih udah jadi suami yang memberikan ruang mencoba dan beraktivitas tanpa banyak komentar, tanpa banyak tekanan. Ya, terima kasih. Kalau kata anak saya yang pertama, aku punya standar memilih suami itu udah terlalu tinggi. Oh, biasa. Oke. Dokter Sari, Ibu Retno mau langsung diungkapkan atau sudah cukup ya? Berhubung orangnya ada di sini, Bu, yuk. So thank you for being a good kid. Tapi benar, saya dikaruniai oleh anak-anak yang baik, oleh keluarga yang baik, dan ini adalah apa sih namanya? Saya tapi dalam bentuk yang lebih ekstrim. Maksudnya? Jadi bentuk ekstrim saya adalah di Diota, dan kalau orang lihat muka pasti bisa ketebak anaknya Retno nih gitu. Iya, betul. Jadi just thank you very much, dan saya selalu bilang be a good person. Be a good person, karena kita akan dihormati orang karena kita memiliki integritas, kita memiliki nilai, dan kita memiliki prinsip-prinsip. Karena sekali lagi, I was nobody. Thank you, Mas. Ya, kasih Mas. So sweet. Mas Susi, ada Mas Alan yang sudah jadi teman hidup selama bertahun-tahun, silakan. Aduh, jadi ikutan terharu. Mungkin buat kami tidak mudah buat kami berdua. Kita memulai dari awal. Dari yang bukan siapa-siapa. Kami berpacaran 9 tahun 9 bulan. Oh, manis. Sampai kita menikah. Setelah itu kita sudah menjalani kehidupan berkeluarga. 29 tahun. Mungkin setengah hidup saya sudah bersama Mas Alan. Oke. Dan kami bersama-sama saling menguatkan. Pada saat kita merintis sebagai seorang atlet bulu tangkis sampai kita mencapai, kita saling support. Dan saat ini juga mungkin di keluarga juga kita selalu satu sama lain saling melengkapi. Kelemahan saya ada di kelebihan Mas Alan. Kelemahan Mas Alan ada di kelebihan saya, sehingga kalau dibilang sesuai seperti janji perkawinan kami bukan dua tapi menjadi satu. Indah sekali. Menjadi inspirasi ya. Memang di balik perempuan yang kuat tentunya juga ada laki-laki yang kuat di situ. Dan seperti tadi Mbak Susi bilang, kita saling melengkapi, saling support. Nah, dari Najia, dari Nikita, dari Dr. Sari, Bu Retno, dan juga Mbak Susi, ada perempuan-perempuan di sini, baik yang di perpustakaan ini maupun yang menyaksikan program hari ini. Apa yang kira-kira mau kalian katakan kepada mereka ketika perempuan-perempuan di sekitar kita merasa ragu atau merasa tidak cukup? Siapa dulu yang mau? Mungkin Ibu Retno, silakan semangati Ibu perempuan di luar sana. 3 kata, dan ini selalu saya sampaikan. Jangan mudah menyerah. Never give up. Never give up. Never give up. Itu saja. Terima Itu kasih. saja. Mbak Susi? Ya, yang pasti mungkin menjadi diri sendiri, selalu semangat, selalu kuat. Dan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi selalu pasti untuk keluarga dan orang banyak. Terima kasih Mbak Susi. Dr. Sari? Apa ya? Mungkin kalau dari saya, bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan, itu janji Tuhan. Jadi kalau mau ragu, ragulah. Tapi insya Allah bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Nikita? Dari aku, mungkin keraguan itu sering muncul bukan karena sebenarnya kita ini nggak cukup. Cuma karena kita suka membandingkan diri kita sama standar orang lain. Standar kesuksesan orang lain. Betul. Jadi coba selalu untuk menjadi diri sendiri dan jadikan keraguan kita tuh menjadi hal yang memotivasi kita untuk terus bertumbuh. Nad? Kalau buat saya, just do it. Kayak Nike ya jadinya. Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Kenapa? Karena
pasti mungkin juga ini ya relate dengan Nikita bahwa kita kebanyakan overthinking. Iya. Tapi feedback yang paling baik bukan ada di sini, tapi di lapangan atau in real life. Jadi kita laksanakan aja dulu, and then let's see what happens. Itu menjadi masukan yang paling baik untuk diri kita sendiri. Baik, terima kasih banyak Nadia, Nikita, Dr. Sari, Bu Retno dan juga Mbak Susi sudah berbagi dan juga semoga menginspirasi. Semoga ini menjadi gerakan yang menggelombang ya. Pembicaraan ini tidak hanya ada di sini, kehangatan dan inspirasi tidak hanya di ruangan di perpustakaan yang indah ini, tapi juga ke perempuan yang menyaksikan dan ke lingkaran mereka dan selanjutnya dan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk perempuan-perempuan hebat di sini. Dan untuk menutup sesi kita, sedikit kata-kata, kita mungkin tidak selalu yakin kita cukup. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa bahkan perempuan yang terlihat paling kuat pun pernah ada titik atau ada di titik ragu yang sama seperti kita semua. Karena justru di dalam ragu itu kita tetap berjalan dan dari situlah kekuatan itu muncul. Menjadi cahaya untuk diri kita dan juga orang-orang sekitar. Rasa ragu dan belum cukup adalah perasaan yang sangat manusiawi. Yang menjadi penting adalah bagaimana cara kita melihat dan menghadapinya. Yang semula mungkin terasa melemahkan, bisa menjadi rasa yang menguatkan kita untuk terus bertumbuh. Bertumbuh menjadi diri yang terbaik, untuk dapat memberikan kontribusi terbaik pula untuk orang-orang terkasih di sekitar kita. And now, it's your turn, your strength, your light. Thank you.